Selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video terbaru hari ini saya ingin membahas tentang AC Milan. Bukan pertandingan AC Milan versus Torino di Coppa Italia yang mereka menangkan melalui adu penalti, tetapi pergerakan AC Milan di bursa transfer musim dingin. Yes, bursa transfer musim dingin sudah dibuka sehingga beberapa klub tentu akan mencari pemain baru. Buat apa pemain baru? Sesuai dengan kebutuhan klub, sesuai dengan keperluan pelatih. Pemain seperti apa? Pemain mungkin juga yang dibutuhkan sebagai pelapis, atau pemain juga yang dibutuhkan untuk menguatkan lini yang dianggap lemah. Dari AC Milan, mungkin teman-teman tidak melihat ada kekurangan saat ini. Tapi bagi saya melihat ada kekurangan. Secara permainan memang kita melihat berada di defense. Tapi saya kira defense masih memiliki begitu banyak pemain yang tentunya masih bisa dioptimalkan oleh Pioli atau masih bisa dimanfaatkan oleh Pioli dalam sistem rotasi yang beberapa kali ia terapkan. Dan juga saya kira ada beberapa pemain di defense, ya tinggal sekarang bagaimana kerjasama mereka sajalah yang dirapikan. Bahkan baru-baru ini kan Kalulu yang biasa bermain di center back, bermain di back kanan tidak mengecewakan. Calabria juga bisa bermain di back kanan. Ya, jika Theo Hernandez tidak bermain, ada Dalot yang bisa bermain di back kiri. Bagus-bagus saja. Center back memang menjadi persoalan, tapi saya kira Kair dan juga Romagnoli ya masih oke lah ya, mereka masih bisa mengantisipasi serangan dari tim lawan kecuali ada situasi one on one. Nah, artinya kan dari defensive midfield sekarang yang kita harapkan bisa memperbaiki kekurangan dari defense ini dengan menjadi pelapis yang lebih stabil berada, menjaga kedalaman dari lini tengah agar tidak mudah bagi para pemain tim lawan untuk menembus mereka. Jadi sebelum mereka menembus ke pertahanan sudah ada para pemain di gelandang bertahan. Di klasmen sementara Serie A, AC Milan memang sementara ini berada di peringkat nomor 1. Kita semua tahu. Tapi yang saya ingin menjelaskan ke teman-teman, bahwa Milan sudah mencetak total 37 gol dari 17 pertandingan. Memang kalau kita bandingkan dengan klub lain, contoh Atalanta dan juga Inter, mereka kalah. Ya, oke, gak masalah kalah, tapi kan mereka bisa meraih kemenangan yang lebih banyak daripada mereka semua. Ya, 12 kali kemenangan. Tapi yang menjadi persoalan dari 37 gol yang sudah dihasilkan, 10 ini dihasilkan oleh Zlatan Ibrahimovic. Zlatan absen di 8 pertandingan Serie A. Ia baru turun kembali lawan Torino di Serie A yang baru berlalu, hanya bermain 45 menit. Of course, no time to score goal. Ya, kan terlalu mepet lah waktunya, apalagi ia baru turun kembali setelah lama absen. Sekarang kan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Siapa sih yang bisa mencetak gol setelah Zlatan? Leao betul sudah mencetak saya kira berapa? 5 gol ya. Leao sudah mencetak 5 gol. Ya, tapi selain Leao kita tahu juga ada Franck Kessié yang sudah mencetak 6 gol. Tapi Kessié kita tahu kan mayoritas ia mencetak gol dari titik penalti. 5 gol dari penalti, 1 open play. Leao selain juga bisa mencetak gol juga bisa memberikan assist. Selain Leao ada juga Rebic yang memang belum banyak mencetak gol tapi ia juga banyak memberikan assist. Nah, yang menjadi persoalan bagi Milan sekarang kan, dalam beberapa pertandingan yang mereka mengakhiri pertandingan dengan hasil draw, di mana mayoritas draw itu, ya mereka catat pada saat memang Zlatan tidak bermain, di sanalah kita melihat ada kebutuhan dari AC Milan striker tambahan, yang merupakan natural striker, yang bisa kill the game, menyelesaikan pertandingan. Pada saat Milan mengalami kesulitan untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Ini kan sudah terlihat dalam beberapa game. Dalam beberapa game yang Milan mengakhiri pertandingan dengan hasil draw, sebetulnya kan banyak peluang dari Milan. Tapi sulit banget mereka mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Because there is no natural striker. Dan kehebatan Zlatan, selain juga ia bisa mencetak gol, ia juga bisa memberikan assist. Karena beberapa striker yang sekarang ini merupakan striker-striker yang syarat berpengalaman atau yang memang usianya sudah senior. Contoh Cristiano Ronaldo. Sekarang teman-teman perhatikan, Ronaldo juga sekarang bekerja untuk memberikan assist. Tidak hanya menunggu bola. Itu juga sekarang sebuah keuntungan bagi Juventus. Lukaku cetak banyak gol. Tapi coba lihat, ia juga banyak memberikan assist. Sama juga seperti Martinez. Jadi natural striker ini yang sekarang kita perhatikan juga bisa bermain dengan fungsi ganda. Selain juga perlu mencetak gol, juga membuka ruang atau juga memberikan assist. Nah, dari Milan kan hanya Zlatan yang bisa lakukan itu. Itu pengamatan saya. Jika teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah video ini. Tapi komentar yang positif dan bijak ya, jangan yang aneh-aneh percuma. Kita kan juga perlu memberikan sudut pandang yang memang objektif. Jadi saya kira perlu tambahan striker bagi AC Milan.
Dan kabar yang saya peroleh baru-baru ini bahwa Milan sedang mengincar mantan striker Juventus yaitu Mario Mandzukic. Inilah saya kira salah satu striker yang bisa memenuhi kebutuhan AC Milan. Striker yang tangguh, striker yang kuat, striker yang memiliki fisik yang prima, striker yang tidak pernah kita melihat lelah ketika bermain di atas lapangan. Mungkin teman-teman juga berpikir kenapa tidak pemain muda lainnya juga diberikan kesempatan untuk main sebagai striker. Kita tahu ada Colombo. Tapi kan Colombo usianya masih sangat amat muda, 18 tahun. Sekarang ini Milan sedang dalam tren positif. Dan mereka perlu mengakhiri kompetisi di top 4 zone. Kembali ke Mandzukic, ini pemain yang syarat berpengalaman. Lama bermain di Serie A, saya kira 4 musim bersama Juventus. Memiliki pengalaman bermain di UEFA Champions League, sampai bermain di final, sampai mencetak gol. Ketika ia perkuat Bayern Munich, ia mencetak gol di final 2012-2013, if I'm not mistaken, jika saya tidak salah. Kemudian pada saat perkuat Juventus di final lawan Real Madrid, ya luar biasa kan, Madrid memang rajanya Eropa lah. Tapi Mandzukic cetak gol di musim 2016-2017. Dibantai Madrid dengan skor 1-4, tapi Mandzukic cetak gol. Mandzukic menjadi bagian penting dari Juventus. So this is a really experienced player. Apakah ia akan dimanfaatkan sebagai pelapis bagi Zlatan? Kita juga tidak tahu. Mungkin juga ia bisa diturunkan secara bersamaan dengan Zlatan. Kenapa tidak? Ya, Mandzukic bisa saja dimainkan di posisi sektor wing, yang biasa ditempati oleh Leao dan juga Rebic. Karena kan pemain yang usianya sudah senior bisa saja dipasang di posisi yang berbeda untuk dilihat apakah ia mampu atau tidak berkontribusi. Kemudian second point, ia bisa juga dimanfaatkan sebagai pelapis dari Zlatan yang kita lihat musim ini nih sepertinya kesulitan ya untuk mempertahankan match fitness-nya. Nah, jadi ini ada manfaatnya yang luar biasa bagi AC Milan jika mereka bisa mendapatkan Mandzukic yang sekarang memang statusnya free agent atau tidak dikontrak oleh klub manapun atau sudah tidak memperkuat klub manapun. Nah, jadi inilah saya kira adalah langkah yang bijak dari manajemen Milan jika mereka memang bisa merekrut Mandzukic. Nah, mungkin teman-teman tidak setuju dengan saya ketika saya tadi mengatakan Mandzukic mungkin bisa bermain di wing. Kenapa tidak? Kalau secara segi pergerakan, teman-teman perlu perhatikan dulu style of play dari Mandzukic. Ia pemain yang rajin. Ia pemain yang bisa melakukan penetrasi, bisa ikut juga membangun serangan, beda dengan Zlatan yang lebih banyak justru berkontribusi pada saat mendekati pertahanan tim lawan. Yang saya masih ingat nih, gol Mandzukic di Piala Dunia yaitu lawan Inggris. Nah, saya tidak tahu teman-teman sudah pernah saya infokan atau tidak bahwa saya adalah penggemar tim nasional Inggris. Sakit itu hatinya pada saat Mandzukic cetak gol di injury time. Sorry, not injury time, extra time. Nah, kalau tadi saya salah pasti nih kalian koreksi. Ya, saya kapan-kapan sengaja salah ya, biar rame aja kolom komentar. Jadi saya juga tahu bahwa teman-teman mendengarkan analisa saya di video-video channel YouTube Bola Bung Binder. Jadi pada saat memasuki extra time, pada saat para pemain Kroasia juga sulit untuk membuka pertahanan Inggris, Mandzukic hadir untuk mencetak gol. Di final-final Liga Champions yang pernah ia perkuat, ia bisa mencetak gol. Bersama Juventus ia meraih gelar beberapa kali Serie A. Ia menjadi bagian yang penting dari Juventus. Nah, dan yang memang sekarang dibutuhkan Milan adalah pemain yang pengalaman. Karena pemain-pemain muda ini sudah banyak. Mereka perlu lagi tambahan pemain pengalaman yang bisa sharing pengalaman mereka. Dan saya kira akan ada clash lah dengan Zlatan Ibrahimovic. Walaupun memang posisi mereka sama. Saya kira pemain-pemain yang senior ini tidak akan mempersulitkan satu sama lainnya ketika mereka bergabung ke satu klub. Jadi Zlatan juga memiliki kawan yang bisa membantunya ketika Zlatan tidak fit. Sebaliknya juga sama bagi Mandzukic. Dan Milan kan masih main di Coppa Italia, masih bermain di Europa League. Serie A juga mereka full fokus konsentrasi 100%. Jadi jika Mario Mandzukic gabung ke Milan, itu saya kira bisa menjadi kepingan terakhir dari puzzle atau teka-teki yang dibutuhkan Milan agar mereka tetap stabil dan konsisten untuk lebih banyak meraih kemenangan. Penting bagi Milan untuk tidak kehilangan poin lawan klub-klub mid table position atau di zona papan bawah. Seperti halnya kita tahu kan mereka seri lawan Genoa, seri lawan Parma, sayang kan? Padahal banyak peluang. Dibutuhkan Theo Hernandez untuk mencetak gol. Dibutuhkan Kalulu untuk mencetak gol lawan Genoa. Theo Hernandez lawan Parma kan, pada saat pertandingan akan berakhir ia mencetak gol. Hampir saja tuh Milan kalah.
So this is an additional strength for Milan yang Milan butuhkan. Dari saya sebagai pengamat yang saya memulai karir saya, pertama saya mengomentari Liga Spanyol, kemudian saya mengomentari Liga Italia di SCTV kan, Liga Spanyol pada saat itu di Trans TV. Nah, saya tahu bahwa striker-striker yang pengalaman ini memang dibutuhkan oleh klub yang memang sedang membangun fondasi dengan pemain-pemain muda. And Mandzukic memiliki etos kerja keras yang memang dibutuhkan Milan. Jadi ini bukan pemain yang malas. Dan dia juga bisa membantu Milan dalam situasi-situasi set piece. Itu juga merupakan salah satu keunggulan dari Mario Mandzukic. So saya harapkan Super Mario bisa bergabung ke Milan dan membuat Milan lebih menakutkan di lini serang. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Tapi dari berita yang memang saya ikutin, bahwa perwakilan dari Milan sudah ketemu agent atau agen dari Mario Mandzukic, dan kita tunggu bagaimana perkembangan negosiasi mereka. We wait for another 1 week maybe, baru nanti akan keluar kabar resminya. No hate, only football, salam sepak bola.